Halo rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah menyaksikan course dari Business Sustainability. Ini adalah suatu rekaman yang saya berikan tambahan kepada rekan-rekan untuk lebih mengupdate lah ya tentang apa itu sustainability ya kan. Lalu kemudian contoh-contohnya ya, mungkin rekan-rekan sudah melihat course sebelumnya ya, melihat bahwa apa aja yang termasuk 3 pilar dari konsep keberlanjutan ya kan, lalu kemudian bagaimana resiko-resiko yang dilakukan dalam konsep keberlanjutan dan sebagainya ya. Jadi di rekaman video kali ini saya akan berbicara ataupun membahas ya terkait dengan contoh-contoh dari konsep keberlanjutan itu sendiri ya. Jadi video kali ini tentang sustainability examples dengan saya Diana Wijaya. Adapun tujuan pembelajaran rekan-rekan di video kali ini adalah untuk memahami ya ataupun Anda lebih memahami, mengerti apa sih contoh-contoh dari sustainability konsep itu ya kan, dan juga Anda bisa menjelaskan ya terkait dengan sustainability konsep, contoh-contohnya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Oke. Kemudian seperti saya mungkin pengantar aja, mengapa sustainability ini penting ya. Kita tahu bahwa konsep keberlanjutan ini saat ini sedang sangat tren ya, dibahas hampir di semua bidang ya, di mana kita memahami bahwa konsep sustainability ini penting ya bagi peranannya yaitu melakukan konservasi ya kepada planet kita ataupun bumi bumi kita ini, dan juga untuk melindungi ataupun mmm, menghemat ya penggunaan dari sumber daya alam ya seperti air ya, udara ya, yang kita tahu bahwa sudah sangat terbatas saat ini ya. Kemudian konsep sustainability ini juga untuk supaya kita melakukan gaya hidup kita ya, jangan sampai kita melakukan membuang-buang ya segala macam resources alam tersebut secara percuma ya. Kemudian juga menambah polusi ya, yang pada intinya nanti akhirnya akan mempersulit ataupun memberikan efek negatif kepada lingkungan kita ya, baik itu dari segi flora maupun fauna ya. Oleh sebab itu tindakan sustainability ini harus dilakukan secara bersama-sama karena benar-benar bisa diperlihatkan ataupun dirasakan manfaatnya jika sebenarnya sustainability ini sudah dilakukan ya. Oke, adapun contoh-contoh yang mungkin bisa saya bahas di video saya kali ini ya. Apa sih yang mesti kita lakukan ataupun yang bisa kita lakukan ya terkait dengan sustainability konsep ya. Contoh-contohnya seperti apa? Yang pertama, menggunakan energi terbarukan atau mungkin yang rekan-rekan sering dengar ya, renewable energy ya, kayak gimana gitu ya. Nah, bisa dilakukan dengan memanfaatkan panel surya ataupun turbin bertenaga angin ya untuk memproduksi energi bersih sekaligus meminimalkan pelepasan zat berbahaya ke atmosfer ataupun ke udara ya. Praktik ini mengurangi ketergantungan kita ataupun pemakaian ya pada sumber daya yang tak terbarukan yang dapat merusak lingkungan ya seperti batu bara maupun minyak bumi ya. Karena kita tahu bahwa sumber-sumber daya alam ini sudah sangat langka ya, jadi dan juga tak terbarukan ya, ibaratnya tidak bisa terus-terus menerus ya diproduksi dari alam gitu ya. Jadi oleh sebab itu penggunanya itu harus energi-energi mencari energi-energi yang terbarukan ya. Kemudian kedua, konsep sustainability contoh berikutnya adalah pertanian berkelanjutan. Seperti apa sih pertanian berkelanjutan ya? Kita udah tahu ya bahwa dengan banyaknya populasi di muka bumi ini ya, tentunya kita juga membutuhkan banyak makanan ya, pangan ya. Nah, pertanian bagaimana supaya bisa konsepnya sustainability. Nah, dengan menggunakan metode pertanian organik ya untuk menghasilkan pangan yang bebas pestisida dan juga pupuk sintetis ya. Hal ini dapat mengurangi polutan yang masuk ke dalam tanah, ke air ya, yang dapat mematikan keanekaragaman hayati ya suatu wilayah serta mengganggu keseimbangan ekologi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup spesies lokal ya. Jadi rekan-rekan mungkin di sini melihat bahwa apakah selama ini justru itu sekarang ini banyak sekali yang namanya green agriculture ya, jadi sifatnya lebih ke arah menggunakan pupuk alami, ya organik dan sebagainya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah
Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa juga bantu untuk melakukan konsep sustainability seperti ini ya. Contohnya, yaitu mempromosikan penggunaan transportasi umum ya. Dengan menggunakan transportasi umum ya, ataupun bersepeda ataupun carpooling ya, kita akan berpartisipasi ataupun berperan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari kendaraan pribadi pastinya ya, merupakan strategi yang penting. Nah, contoh praktis dari pendekatan ini atau adalah penerapan jalur-jalur transit ya yang tingkat okupansinya tinggi terutama di jam kerja yang berfungsi sebagai insentif untuk carpooling atau penggunaan bus yang diizinkan untuk menggunakan jalur khusus tersebut ya pada saat jam-jam sibuk untuk menghindari kemacetan lalu lintas ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu sehingga akhirnya awalnya mungkin yang individu-individu yang menggunakan mobil pribadi gitu ya ke kantor ya. Nah, tapi kalau dia merasa bahwa, "Oh, kalau saya menggunakan transportasi umum nih, karena dia menggunakan jalur khusus, dia akan lebih cepat nyampe ke kantor. Nah, kenapa saya tidak menggunakan transportasi umum aja?" Gitu ya. Nah, inilah kurang lebih, konsep nomor 3 ya. Berikutnya adalah penerapan, recycling programs ya, atau program daur ulang. Seperti membangun, skema-skema daur ulang ya, berkolaborasi untuk proyek daur ulang yang berbasis masyarakat, yang secara efektif mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir serta mendorong munculnya ataupun menimbulkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular ya. Ini mungkin rekan-rekan biasa yang kita lihat dengan cara penggunaan kantong plastik, penggunaan meminimalkan penggunaan plastik ya kan, karena kita tahu bahwa itu akan sangat sulit untuk terurai ya, butuh waktu bertahun-tahun ya untuk menguraikannya. Oleh sebab itu, banyak sekali juga sekarang perusahaan ataupun, masyarakat itu udah mulai menyuarakan ya agar, mengurangi penggunaan, berbagai macam produk plastik terutama yang sulit terurai ya. Oke, berikutnya adalah bangunan ramah lingkungan atau green building ya. Pemanfaatan, beberapa bahan-bahan yang ramah lingkungan ya, sehingga juga bisa menerapkan sistem yang hemat energi seperti, pemanas bertenaga surya, ventilasi yang lebih banyak, penerangan ya, dan juga, kapasitas-kapasitas yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak buruk bagi lingkungan ya, sekaligus menghasilkan penghematan listrik, penghematan biaya yang jangka panjang, ya pengeluaran utilitas lainnya ya. Oleh sebab itu, sebenarnya inisiatif untuk, ramah lingkungan ini sebenarnya udah sangat sering kita dengarkan terutama di banyak negara-negara maju, karena mereka menginginkan bahwa, konsep keberlanjutan itu juga diimplementasikan di konsep semua bangunan-bangunan yang baru saat ini. Mungkin rekan-rekan bisa lihat ya, di beberapa kota ataupun, di Indonesia itu sudah menggunakan, eee material sih ataupun konsepnya, ke arah green building ya. Kemudian yang terakhir yang mungkin bisa saya sharing adalah water conservation atau konservasi air, di mana, penerapan strategi ini untuk, melihat bahwa bagaimana plumbing ataupun aliran pipa ya, air-air kita itu, opsi alirannya diberikan opsi yang rendah saja ya untuk lalu kemudian ada teknik pengumpulan air hujan ya. Nah, hal-hal demikian ini bisa memberikan kontribusi kepada konservasi sumber daya air yang sudah saat ini mengalami kelangkaan ya. Rekan-rekan mungkin bisa merasakan ya adanya efek dari, global warming, ya adanya, climate change ya, perubahan iklim yang luar biasa, di mana banyak lokasi-lokasi ataupun daerah-daerah itu udah mulai mengalami kekeringan di beberapa, suatu negara atau beberapa wilayah gitu ya. Nah, oleh sebab itu water conservation ini penting banget ya untuk kita supaya bisa merawat ataupun, mengumpulkan mengkonservasikan air ini untuk kepentingan masa depan, karena semua makhluk hidup di bumi ini menggunakan membutuhkan air, ya. Oke, mungkin, ini aja yang bisa saya berikan di dalam video tambahan ini. Mungkin rekan-rekan bisa juga menambahkan pengetahuan rekan-rekan. Tadi saya sudah ngebahas bagaimana, konsep sustainability yang bisa rekan-rekan lakukan ya, mulai dari menggunakan energi yang terbarukan, kemudian, mengupayakan pertanian berkelanjutan, promosi penggunaan transportasi umum, lalu kemudian adanya program daur ulang, membangun atau mungkin ya membangun bangunan yang lebih ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah konservasi air ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan, materi ini.
Baiklah, semoga video rekaman singkat ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya.